Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam buat teman-temanku semuanya. Di malam hari ini kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari ya. Terutama kita akan bahas tentang data-data yang ada di dalam kepala kita, yang memang selama ini sudah ada ya, yang dia itu sudah melekat ya, sudah melekat di dalam kepala kita. Maaf, baru jadi belum tahu cara naik. Yang mana? Gabung aja. Nanti aku undang. Itu Mbak. Oh iya ya, oke. Bentar Mbak. Tak undang ya. Duh, kok nggak bisa ya? Duh, gimana ya? Mbak Rindang ini dong. Klik tuh loh Mbak, di bagian bawahnya Mbak itu kan ada tuh. Bagian bawahnya Mbak itu ada yang disebut dengan tamu. Itu loh Mbak, ada gambar orangnya 2. Nah, gambar orangnya 2 itu Mbak klik aja di situ. Ya, ini loh bawah sendiri. Mbak bawah sendiri, Mbak klik aja ya. Yang ada tombol apa ada gambar ini loh Mbak. Di pojok kanan bawah ini loh. Mbak coba diklik ya, nanti naik sendiri kok dia ya. Klik coba Mbak, diklik dulu ya. Yang ada gambarnya 2 orang Mbak, gambar 2 orang tuh diklik dulu, oke? Silahkan diklik dulu untuk naik ya. Ya teman-teman semuanya, silahkan ya, kita akan bahas tentang hal-hal apa yang membuat kita itu susah untuk menerima situasi ya. Bisa nggak Mbak? Mbak Rindang coba dong, di ini dulu. Diklik di bagian ada gambar orangnya 2 ini loh Mbak. Gambar orang 2 ya. Bisa naik. Teman-teman yang mau naik silahkan ya. Nanti kita akan ngobrol di atas. Teman-teman akan tanya apapun ya. Nanti akan saya jawab di sini ya. Buat teman-teman semuanya silahkan yang mau bergabung di sini. Oke. Kita bahas boleh ya tentang inner child, tentang luka-luka di masa lalu, tentang misalkan ya kenapa kita susah untuk menerima kehidupan kayak gitu. Aku nyimak nek pojokan ae Mbak. Tadi kan kamu ya Mbak ya? Yang WA aku tadi kamu nggak sih Mbak? Bener nggak sih? Aku soalnya nggak hafal ya sama akun-akun TikToknya teman-teman gitu loh. Tadi kamu tanyanya apa coba Mbak? Diketik ulang di pertanyaan ya, dan saya akan jawab. Oh bukan toh. Saya kok lama banget sih. Maaf ya Mbak ya. Ayo Mbak masuk. Bentar. Oh alah, tak kirain yang WA aku tadi. Tadi ada yang WA aku kan. Terus mau naik gitu loh teman-teman, makan tak suruh naik. Tap-tap dulu layarnya teman-teman semua. Di tap-tap dulu layarnya dong. Kita tap-tap dulu layarnya. Sambil nunggu temennya saya yang ada di grup tuh mau naik ke sini ya. Bisa di tap-tap dulu. Mbak Rindang Eka rumahnya di mana? Dari kota mana? Rumahnya di mana nih? Dari kota mana? Sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman saya yang mau naik ke atas. Jadi sini, saya mau menjelaskan tentang sholat dulu ya. Karena ternyata ya banyak yang salah paham tentang apa yang saya jelaskan tentang sholat teman-teman. Jadi ada anggota-anggota grup saya itu tuh yang ternyata itu salah paham ya. Ya, salah paham tentang apa yang saya jelasin tentang sholat. Ya, nah selama ini saya kan jelasin bahwa sholat itu adalah keterhubungan atau koneksi ya. Koneksi batin kita. Jadi sholat adalah sarana jembatan kita untuk masuk ke dalam ruang gitu loh. Masuk ke dalam wilayahnya Tuhan atau rasanya itu yang akhirnya kita rasakan ya. Makanya terkoneksi ya. Dan orang ya itu beribadah kepada Tuhannya itu dengan banyak cara.
seperti halnya hewan ya. Hewan itu banyak banget caranya. Misalkan lebah beribadah dengan Tuhan dengan cara apa ya, beda ya. Misalkan lebah ya dengan kerbau, dengan kambing itu akan beda ya ibadahnya gitu. Misalkan ada lebah dan tumbuhan itu pun juga sama berbeda nih. Makanya kenapa setiap jiwa pun punya cara masing-masing ya untuk terkoneksi batinnya kepada Tuhannya. Lah koneksi keterhubungan inilah sejatinya yang disebut dengan sholat. Sholat itu terhubung ya. Ya makna terdalam dari sholat itu apa sih? Terhubung apa? Hati batinnya terhubung dengan energi Tuhan. Ya, makanya misalkan agama Hindu, Buddha dia dengan meditasi. Saat mungkin mereka itu bermeditasi ya, mereka itu bisa masuk ke wilayah keterhubungan sama Tuhan. Kalau agama Islam mungkin dia melakukan sholat ya 5 waktu dari subuh sampai isya nih. Supaya apa? Mengingatkan gitu ya. Jadi latihan terhubung. Kemudian ada lagi beda agama. Beda agama juga punya cara sendiri-sendiri masing-masing ya buat apa? Terhubung ya. Jadi akhirnya apa? Ya akhirnya kita itu tidak memaksakan diri kita ya. Satu, tidak memaksakan diri kita. Yang kedua Pak, kita menghormati orang lain ya. Kita itu menghormati siapapun jiwa-jiwa itu yang memang punya ya, menghormati semua jiwa dengan caranya masing-masing beribadahnya. Dan akhirnya kita tidak mengklaim bahwa aku yang paling benar. Ya, tak pesenin apa, Dek? Kentucky ya? Ya, siap. Enggak. Terus toh keterhubungan itu ya akhirnya apa, kita tidak mendewakan guru ya, misalkan gini, ini guruku ya, ini guruku nih, ini yang paling bagus. Enggak kayak gitu, karena setiap orang punya cara ibadahnya masing-masing yang berbeda. Makanya kenapa kita belajar untuk apa, dibuka wawasan ya, dibuka wawasannya, dibuka kesadarannya, supaya apa, melihat sesuatu itu dengan meluas ya. Kita melihat sesuatu itu luas banget. Jadi jangan sampai ya mungkin kita itu menganggap bahwa ini yang benar nih, oh sana itu salah gitu ya. Enggak ya, semua itu benar sesuai dengan masing-masing orangnya. Nah ketika kita benar-benar sudah dipesenin Umi, saat kita benar-benar sudah apa ya, bahasanya sudah melihat semua itu adalah wajah Tuhan, maka nggak ada yang salah dan benar ya, semua adalah kesempurnaan yang harus terjadi. Ketika orang itu bisa keterhubungan dengan Tuhannya itu dengan meditasi, maka dia itu ya itulah gitu loh, itu kebenaran untuk dia. Kemudian ada orang yang keterhubungannya sama Tuhan dengan cara sholat 5 waktu, ya dia itu benar untuk dirinya, dan akhirnya apa ya, sudah itu adalah jalannya dia ya, batinnya dia untuk terhubung sama Tuhan dengan cara seperti itu. Ada juga orang terhubung dengan Tuhan dengan cara dia berbuat baik, maka dia adalah sedang beribadah dengan Tuhannya, keterhubungan batinnya dengan Tuhannya dengan cara berbuat kebaikan. Ada juga orang yang misalkan keterhubungan dengan Tuhan tuh dengan cara cuma diem-diem aja ya, maksudnya diem-diem aja tuh ya, diem nggak ngapa-ngapain, ya udah kayak merenung. Nah dia terhubung sama Tuhan, maka dia itu sedang beribadah loh sebenarnya ya. Makanya kita apa ya, membuka wawasan dengan luas ya, bahwa apa, ibadah itu tuh bukan melulu yang kayaknya kelihatan religius gitu ya, enggak di situ. Tapi ibadah itu adalah yang ibadah sebenarnya bukan yang di luar yang kelihatan, tapi yang ibadah apa, batinnya dia yang selalu terhubung ya, batin dia yang selalu ada terhubungnya, koneksinya akan nyambung, makanya selaras gitu loh ya. Selaras antara apa? Alam semesta ya, dia selaras dengan alam semesta, dia akan selaras dengan dirinya, dengan alam semesta, kemudian dengan apa? Dengan Tuhan ya. Jadi keselarasan ada 3 konsep ini, apa, 3 keselarasan ini langsung selaras nih, antara pikirannya, emosinya, jiwanya, ruh, ini semua selaras, satu kesatuan utuh. Maka saat keselarasan itu terjadi, makanya itulah yang disebut dengan mindfulness. Disitulah yang disebut dengan medan kuantum. Medan kuantum itulah rumah Tuhan gitu loh. Tidak ada ruang dan waktu,
ya disitulah manifestasi itu gampang. Tapi justru ya ketika kita sudah nggak begitu mikir manifestasi ya, kita nggak pengen banget bermanifestasi, kita kayak yang sudah saya sangat nyaman berada di wilayah Tuhan ini, di rumah Tuhan ini. Ya sudah, akhirnya apa? Seluruh alam semesta ini benar-benar mengikuti kamu, benar-benar akan mendukung kamu. Makanya kita nggak perlu manifestasi ya. Kayak nggak perlu pengen apa-apa, karena apa? Ya sudah, aku udah merasa cukup. Lah ketika batinmu itu merasa cukup, disitulah kamu kaya banget. Nah kekayaan batinmu itu yang memancar, yang akhirnya di luar diri kamu itu yang akan datang tuh sesuai dengan batin kamu. Gitu. Itu konsepnya hidup ya. Konsepnya hidup ini pun sudah ada apa ya, sainsnya juga, yaitu ada di ilmu energi, vibrasi, frekuensi ya. Kemudian ada di ilmu spiritual, ada di ilmu ajaran agama juga iya. Makanya di seluruh agama manapun dia akan mengajarkan tentang kepasrahan ya, tentang kebatinan yang pasrah. Nah, itulah yang disebut dengan Islam. Islam itu apa? Islam tuh yang sejatinya Islam adalah apa? Kondisi batin yang senantiasa sudah menyerahkan apapun kepada Tuhannya, mengikuti segala alur cerita Tuhannya, maka dia sudah Islam ya. Kemudian karena dia sudah Islam, sudah batinnya berserah diri total, yang akhirnya dari situlah dia baru bisa beribadah dengan cara bersyahadat, yaitu menyaksikan setiap detik demi detik dirinya digunakan oleh Tuhan. Makanya yang pertama kali adalah apa? Berislam dulu ya, batinnya yang berpasrah diri total atau menyerahkan dirinya pada Tuhan ya. Kemudian barulah ketika dia sudah bisa batinnya pasrah, maka dia baru bisa syahadat atau bersaksi ya, baru bisa melihat wajah Tuhan dalam batinnya itu. Dia bisa diam hanya menyaksikan dirinya itu digunakan oleh Tuhannya. Itulah ya kenapa ketika kita lebih paham, lebih detail paham tentang kehidupan, di mana kita itu sudah membuka wawasan kita dengan banyak keilmuan ya, untuk mengetahui, untuk mendidik pikiran dan ego kita untuk luluh pada kesadaran kita, supaya mereka sadar bahwa loh, kamu harus percaya loh, kamu harus percaya penuh loh, kamu harus mengikuti alur semesta loh, alur hidup loh, gitu loh bahasanya gitu. Makanya kita itu butuh ilmu itu buat apa sih? Bukan buat kesadaran ya, tapi buat mendidik ego dan pikiran kita yang sudah terlalu lama menjadi anak-anak yang sangat nakal tadi ya, yang mereka itu suka berontak, yang mereka itu tidak mau di jalurnya Tuhan ya. Mereka tuh selalu berontak dan nggak mau ada di jalannya Tuhan, kayak gitu bahasanya gitu ya. Begitu ya, buat teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ya. Amin Bunda. Amin Bunda, terima kasih. Terus selanjutnya tadi siapa ya Mbak Rosmiati Ros ya? Tadi ya yang ini mau naik, bener Mbak? Bukan sih Mbak? Awak jadi ini ya. Tadi yang mau naik siapa ya? Begitu ya. Coba Mbak bener nggak sih tadi? Aku kok jadi ini lupa ya. Nggak hafal aku Mbak tadi tuh. Yang WA sama yang di TikTok itu namanya siapa, kan aku tuh nggak hafal ya. Makasih ya Mbak sudah di tap-tap layarnya. Bener nggak sih Mbak, kamu tak undang loh tadi? Bener nggak sih Mbaknya yang ada di sini? Oh ayo udah tak undang loh, naik Mbak. Mbak itu bisa naik Mbak, kan udah tak undang tuh, tinggal dipencet aja baru gabung. Pencet Mbak, tak undang ya udah loh, tak undang. Habis itu Mbak itu terima undangan aja, tinggal diterima aja undangannya ya. Udah kan, tinggal dipencet aja Mbak, diterima.
Bisa nggak di situ? Muncul nggak sih? Muncul nggak? Kok nggak muncul ya? Coba tak undang dong, bentar. Tak undang. Yuk, udah. Udah tuh Mbak, muncul kan aku mau ngundang terus Mbak pencet. Udah bisa, oke. Gimana Mbak tadi pertanyaannya? Bisa diulang ya? Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Pertanyaannya tadi boleh diulang? Mbak. Baru Tadi gabung, Mbak. nggak apa-apa. Tadi yang Mbak bertanya tadi loh, tentang ini ya. Ya, tadi yang dari WA, ya. Tentang ini kan sejak kecil Mbak itu udah disuruh untuk pokoknya religius banget ya. Bahasanya kalau nggak gini, Iya, itu benar. Mm-mm. kalau ini dosa nih gitu ya. Nah, makanya Mm-mm. kenapa banyak banget yang selama ini, banyak banget yang selama ini itu ketakutan juga ya akhirnya banyak banget jiwa-jiwa yang sekarang ini merasakan anxiety disorder. Anxiety disorder Mm-mm. itu ketakutan yang berlebihan dan yang kedua ada yang disebut dengan psikosomatis. Nah, psikosomatis itu kayak Mbak ya, tadi badannya getar sendiri, jantungnya dia berdebar sendiri kayak gitu ya. Kemudian nggak Iya, nyaman Mbak. badannya, itu namanya psikosomatis. Nah, psikosomatis itu ya data-data yang sudah tertanam lama dan dia sudah membentuk, sudah menyimpan di sel tubuh. Pi, jaluk maem lho, Pi. Jaluk maem. Nah, DT Umi mau beli maem apa? DT Umi. Bentar ya. Ning tas no, nang maem. Itu si Ais jaluk makan. Minta makan sih ya, Mbak. Bentar ya. Mengkondisikan anak dulu. Ih, mau makan apa? Pakai uang Umi. Saya itu 100.000 nih lagi. Aman. Si Mbak. Maam apa? Nasi apa? Tak kau ais bi. Bentar ya Mbak. Aku terserah apa ya biar enak ya. Ini Mbak, data-data itu sudah kerekam ya, sudah kerekam di sel tubuh. Oke. Nah, di sel tubuhnya Mbak itu udah ngerekam, makanya dia itu udah bereaksi ya, jantungnya berdebar, yang kepalanya kadang keliengan, yang tebel, yang aneh-aneh, Iya. matanya udah burem, Betul, Mbak. ketakutan, wah banyak lah Mbak, banyak banget dan kayak badannya dari dalam tuh kayak dikejar sesuatu, terus pikirannya juga kayak dikejar sesuatu gitu kan, kayak kita tuh mau lari Iya, kemana benar. gitu, bener nggak sih kayak gitu? Nggak nyaman, Mbak. Tiap hari nggak nyaman. Kayak diuber-uber gitu. Iya kayak di Uber ya karena memang dia tekanannya sudah sangat-sangat jeru bahasanya itu dalam dari dalam sudah sangat dalam. Makanya apa datanya itu sudah mengakar Mbak. Jadi akarnya itu udah kuat banget. Makanya kenapa kita sedang apa mengurai. Kalau orang udah kena Mm. anxiety disorder, sudah kena psikosomatis ya dia harus diuraikan perlahan-lahan dulu datanya satu persatu. Ya misalkan Mbak kan Iya. udah punya data. Datanya itu tentang dogma agama ya bahwa ini nanti nggak dilakuin nanti dosa. Habis itu kamu Nah, nanti iya. kalau nggak gini dosa nih. Nah kita harus tahu dulu dosa itu apa sih sebenarnya kayak gitu loh kayak diuraikan dulu nih. Ya pemahaman kita terkait agama itu yang akhirnya membelenggu jiwa kita dan itu membuat dasaran semua orang itu akan beribadah karena ketakutan. Ya karena mereka takut neraka gitu ya akhirnya apa mereka tidak berani meninggalkan sholat dan mereka harus wajib sholat karena aku takut neraka kayak gitu loh bahasanya. Ya padahal Iya. kita harus membedah dulu apa itu surga ya apa itu neraka apa itu yang disebut dengan dosa pahala dan itu gimana ya panjang banget ya kalau membedahnya tentang agama nih karena ya memang kita itu udah ditanamin udah lama banget ya terkait agama yang selama ini sebenarnya itu agama Islam itu indah banget tapi jadi nggak indah karena apa orang yang menyampaikan itu dasarnya bukan cinta kasih apa mau maamnya apa aja apa ya ini apa bi maame mie goreng sego goreng
sego goreng. Apa ya aku ya? Aku anu wae, Pi. Bakmi godhog wae. Nasi goreng aja nggak apa-apa, Bi. Nasi goreng saja. Bareng kayak si sini. Ya, makanya kan datanya itu banyak ya, Mbak. Dan dia sudah mengakar banget sampailah di tubuh itu langsung bereaksi. Ya toh kan nggak enak ya. Ya itulah makanya itu salah satu jalannya Mbak itu buat sadar, buat buat menyelami diri itu dengan cara mendapatkan rasa seperti itu. Jadi ketika Mbak sudah merasakan hal seperti itu pun juga tidak sebuah kesalahan ya. Itu sebuah kesempurnaan Tuhan bahwa Mbak itu akan mengalami kebangkitan mau dia dihancurkan sekarang tapi untuk dibangkitkan kesadarannya lebih tinggi ya dengan kesadaran yang baru kayak gitu. Ya, jadi nanti Mbak itu akan merasakan apa ya? Oh, ternyata ini nggak bener. Karena kalau semua data itu bener ya Mbak, itu tuh di tubuh kita akan selaras loh ya. Ya, jadi Iya, kalau ada apapun itu pasti selaras. Kenapa nggak selaras? Maka disitulah kita bertanya, kenapa dengan aku? Ada iya, apa nih? Ada yang salah kayak gitu. Nah, ketika ada yang salah di situ, ya yang salah itu datanya ya. Datanya apa sih ini yang membuat kok aku nggak sinkron ya dengan tubuhku ya. Ternyata ada sebuah pemaknaan atau keyakinan hidup yang sudah salah di situ. Makanya jiwa kita itu berontak ya untuk ayo aku kembaliin aku dong ke tempatku kayak gitu. Kalau jiwa kita bisa ngomong ya bahasa itu kembaliin aku dong ke tempatku, balikin aku sama Tuhanku dong kayak gitu loh. Makanya kita pahami diri kita bahwa kamu sedang apa, kamu takut apa sih gitu. Kita uraikan dulu. Oh ternyata aku dulu tuh dikasih tahu kalau kayak gini tuh dosa. Lah ternyata dosa tuh apa sih sebenarnya? Gitu ya kan ada ketakutan ya bahwa ini itulah banyak lama sampai akhirnya kita akan takut mati kayak gitu. Takut akan kematian, takut akan neraka nanti gimana disiksa kayak gitu loh. Ya, bayangan-bayangan itu sudah dimunculkan ketika kita waktu kecil sudah ditanami sedemikian rupa yang luar biasa sampai akhirnya apa? Dia membentuk diri palsu dan dia akan menakut-nakuti kita. Ya, pikiran itu akan muncul untuk apa? Untuk kita lepasin, bukan untuk nakutin sih, tapi aslinya untuk dicari tahu ada apa dengan pikiran ini. Dan akhirnya ketika kita paham tentang apa yang ada di pikiran kita ini yang sangat mengganggu, inilah kita pahami, kita kenali, kita telusuri, kita perlahan-lahan diuraikan, maka dia akan lepas dengan sendirinya. Bahasanya dididik ya, kita didik pikiran itu. Setiap data itu akan kita didik-didik dan akhirnya kita akan bergeser ya. Kesadarannya akan bergeser yang dulunya itu kesadarannya tentang dosa, sekarang sudah sadar nih, bukan tentang dosa lagi kayak gitu bahasanya. Kayak gitu, Kak. Ada yang ditanyakan lagi silakan ya, kita kayak diskusi aja gitu. iya. Jadi Mbak, kalau mau berbuat sesuatu jadi mikir 2 kali, gimana ini takut dosa ya? Terus ya gitu banyak banyak takutnya, takut dosa lah, takut ntar masuk ya neraka gitu. Ujung-ujungnya malah takut ke mati gitu ya. Ke kematian itu jadi takut. Ya, ya inilah Kak, inilah PR besarnya semua jiwa sedunia sih. Ya enggak sedunia sih ya, ya Indonesia Iya, aja sih. Soalnya kalau orang luar negeri itu kan nggak ada pengajian ya Pak ya. Ya, jadi orang-orang di luar negeri itu malah aman ya karena apa sih mereka tuh nggak ada data Mbak. Dan yang paling luar biasa itu orang-orang Indonesia yang memang sudah ditanami ya, sudah ditanami oleh program-program ini dosa ya ini nggak boleh dan akhirnya apa melapisi diri palsumu semakin tebel. Semakin kita tebel, semakin di tubuh energi kita itu semakin berasa loh ke tubuh fisik ya. Makanya iya, kenapa belajarnya ini kalau Mbak kan saya lihat ya Mbak itu kan sudah mendalam ya dalam hal agama nih. Maksudnya sudah sampai iya, yang oh, ini itu makanya di sini tuh gimana ya bahasanya ya saya pun untuk menguraikan bahasanya itu bergeser dari dogma agama itu benar-benar dari kesadaran nih itu butuh waktu 2 tahun loh Mbak untuk benar-benar kayak beres terhadap semua agama yang pernah ada apalagi kan saya kan guru agama loh Mbak ya jadi hmm, saya sendiri itu merasa bahwa ternyata saya itu menjadi produk dari guru-guru saya di masa lalu ya ditakut-takutin nih pendidikannya ya dan akhirnya saya menjadi sosok yang
kena anxiety disorder karena ketakutan terhadap agama, terhadap ketika saya sholat badanku udah ketakutan Mbak, dan aku nggak tahu kenapa ya kok badanku bisa takut ya. Katanya kan sholat kan biar tenang, bener nggak? Tapi kok Iya, badan malah udah gitu takut ya, nih, Mbak. Malah nggak jadi malah nih. malah deg-degan, badan gak enak, gemeter. Iya, iya bener. Dia sudah karena selama ini ibadah kita benar-benar karena ditakut-takutin, Iya. ketakut-takut mahal Mbak. Makanya Terus disinilah ini yang bedah, heeh, dibedah. kalau ada perasaan gini, ah kita lebih baik dari mereka gitu ya. Terus kita tolak Sombong rasa ya. itu, nggak boleh itu namanya sombong, nggak baik nanti dicatatnya nggak baik lah. Terus kita tolak rasa itu, malah berbalik gak enak ke badan tuh, Makanya gemeter lah. diterima, diterima rasa sombongnya itu Mbak. Rasa sombong itu kan yang menghadirkan Allah ya. Apapun Iya, yang hadir dalam diri kita itu Allah Mbak yang menghadirkan. Jadi kita itu nggak bisa ngerasain apapun loh kalau nggak ada Allah itu yang hadir. Gitu loh iya. bahasa nih. Ya, makanya disinilah lepasin dulu. Lepasin dulu agama ya, lepasin dulu dogma-dogmanya. Oke. Mm, Supaya Mbak bisa hidup apa adanya. Ya, jadi Mbak bisa hidup natural. Jadi kalau bahasa energinya sombong itu tuh masih naik, masih bagus Mbak. Energinya sombong tuh masih bagus daripada energi dia iya. malu. Malu itu rendah banget ya. Malu itu tidak berdaya itu rendah di bawah. Makanya sombong itu kalau di energi itu masih bagus. Makanya bersyukurlah kamu kalau masih bisa merasakan oh ada rasa sombong nih. Masih lebih bagus daripada kamu tuh punya rasa malu, nggak berdaya gitu. Jadi di sini makanya saya suruh lepasin dulu ya tentang keyakinan Mbak yang dulu-dulu ya, karena itu memang tidak sesuai, ya tidak sesuai. Mereka tidak memahami hidup, mereka tidak mengalami kehidupan itu sendiri. Makanya mereka itu kebanyakan yang dari ceramah-ceramah dia kan dari buku, dari Quran ya, dan dia hanya menyampaikan. Sedangkan ya kita menyampaikan sesuatu harus dari pengalaman. Apa yang pernah kita alami barulah kita menyampaikan. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami, tidak boleh menyampaikan karena itu akan jadi kesalahan. Itu akan jadi ini loh Mbak, jadi ini itu malpraktek kalau di dunia kedokteran jadi ini malpraktek Mbak. Ya, Iya. lah masa iya sih orang itu kalau nggak nggak ngalamin sendiri ya, dia itu bisa ngomong sana sini, wong belum ngalami kok bisa ngomong sana sini ya jadi malpraktek dong. Beda Iya. sama orang yang mengalami dan dia menjelaskan pasti dia di situ ada ruhnya Tuhan yang hadir. Ya bukan dari ego, bukan dari pikiran, tapi benar-benar dari ruh ilahi itu hadir di situ, Mbak. Karena dia itu sudah menjiwai apa yang pernah dia alami. Dan dia itu menceritakan gitu loh. Ya bahasanya gitu. Tapi orang beragama tanpa mengalami agama itu sendiri, tanpa mengalami ayat-ayat Tuhan yang dialami dalam hidupnya, maka dia tidak boleh menyampaikan, tidak boleh berdakwah bahasanya gitu. Ya, makanya saya pun sendiri ya hanya menyampaikan apa yang pernah saya alami. Ya kebetulan saya juga pernah mengalami banyak ya, misalkan nih dari nggak punya uang sama sekali, dari keterpurukan, dari pernah dibully ya, dari pernah ngalami ini itu tuh saya ngalami semuanya Mbak, kayak komplitan gitu loh. Makanya kenapa saya itu bisa ngomong ya di sini misalkan teman-teman punya masalah apa nih, kemudian saya itu akan ngarahin tuh tahu karena apa saya ngalami. Makanya akan merasuk bahasanya bukan karena saya tahu, tapi karena ada energi ilahi itu sendiri yang hadir lewat diri saya gitu loh, dari lewat diri saya itu dipakai Tuhan ya, maksudnya dipakai Tuhan untuk apa menyampaikan. Makanya saya juga menyaksikan Allah sedang menyampaikan lewat diri ini gitu loh, bahasanya kayak gitu. Makanya kesembuhan itu akan terjadi dengan sendirinya karena yang nyembuhin itu energi Tuhan ya, energi Tuhan yang sedang menyembuhkan bukan saya, maksudnya bukan saya sosok manusia ini tuh enggak sama sekali bukan. Malah justru kalau saya itu merasa saya itu nyembuhin malah nggak sembuh orang ya. Orang lain tuh nggak ada yang sembuh ya. Kalau saya merasa ya aku yang nyembuhin kok ya nggak bakal bisa. Karena memang egonya itu hadir ya. Apapun ego itu dan pikiran hadir itu tuh membuat benteng, membuat semua tertutup ya. Jadi nggak ada aliran ilahi yang hadir gitu loh bahasanya kayak gitu. Makanya saya minta Mbak itu ngelepasin dulu ya, karena itu semakin rumit. Kalau Mbak udah ngalamin kayak gitu, terus Mbak masih pengajian ya, ya itu semakin Mbak itu akan stres. Makanya tinggalkan dulu. Ya, masalahnya ya Mbak kan mereka itu membahasnya itu nggak ngalami Mbak. Ya,
Kalau Iya. saya kan ngalami sampai misalkan udah ngerasa yang badan gini itu, yang akhirnya saya diberikan pelajaran hidup tentang kehidupan di alam semesta ini, frekuensi energi, keterhubungan ini itu nih, dan akhirnya saya kan belajar lewat diri ini kan, dan akhirnya saya bisa menyampaikan, ya, menyampaikan langsung pada teman-teman, karena saya merasakan sendiri betapa tersiksanya kita ketika punya data-data pikiran banyak dogma agamanya. Ya, bener loh. Nyiksa diri kita, ndolimi diri kita. Ya ternyata gitu loh. Selama ini nggak sadar. Udah dimasukin, ini dosa ya, ini nggak baik. Ini tuh masuk neraka. Akhirnya apa? Kita nggak menjadi diri sendiri. Padahal surga dan neraka itu adalah wajahnya Allah gitu loh. Dan orang tuh nggak mau masuk neraka. Neraka, Iya. nanti ini kalau kita bahas surga neraka gini, saya punya ada YouTube ya, Mbak. Nanti lihat aja yang hakikat surga neraka. Jadi Mbak nanti lihat di situ. Nanti Mbak Iya. akan paham surga neraka itu apa yang sejati gitu ya. Nanti bisa lihat di YouTube. Kemudian wajah surga neraka itu kan wajahnya Allah ya. Lah makanya orang itu kalau pengennya cuma positif aja, nggak mau negatif, berarti dia itu sedang menjadi Tuhan. Wong Tuhan itu wajahnya juga ada negatif dan positif loh. Sedih dan takut, bahagia itu kan wajahnya Allah, Mbak. Makanya kita belajar tentang emosi, kita belajar tentang banyak wajah emosi yang hadir ya. Karena memang itu semua adalah wajahnya Tuhan. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa terima dualitas. Ayo kita bersama-sama mempelajari, mengenali dualitas hidup. Kalau kita benar-benar sudah belajar paham atas dualitas hidup, maka kita itu akan tenang, damai. Apapun yang terjadi, misalkan kita sedih, kita juga akan damai, menerima kesedihan. Kalau kita sedang sombong, kita akan terima akui kesombongan itu juga. Ketika kita bahagia, kita juga akan merasa aku nerima bahagia ini gitu loh. Ya. Jadi kita akan paham akan hidup dengan bijaksana. Semakin bijaksana, semakin sadar, semakin hidupnya damai, semakin tidak akan menghakimi siapapun. Ya, semakin kita benar-benar hanya melihat semua yang kita lihat adalah wajahnya Allah gitu Mbak. Jadi indah banget kayak udah wes nggak perlu sinau, nggak perlu ngopo-ngopo, cuma diem tapi damai dari dalam. Karena sudah paham esensi hidup gitu bahasanya. Ya, kayak gitu. Sembuh dengan aliran pengetahuan. Ya, alirannya juga dari Allah semua ya Bapak. Kita di surga, iya di surga. Ini di surga loh kita. Kalau teman-teman bisa merasakan dunia kuantum, energi kuantum, kalian sudah merasakan surga. Karena di dunia kuantum tuh apapun itu gampang terjadi. Kamu tuh pengen apa-apa itu kayak sudah disediakan oleh alam semesta. Makanya kan surga seperti apa? Ketika kamu berada di surga, kamu akan dilayani. Ya toh? Ya enggak? Kalau dalam Islam gitu loh. Kalau kamu berada di surga, kamu akan dilayani. Bener nggak? Iya, pokoknya yang enak-enak kalau di surga itu ceritanya, Mbak. Nah, makanya di sini saya cerita bahwa surga itu apa yang aslinya. Surga itu adalah medan kuantum. Saat kamu hadir di sini saat ini, kamu berada di energi ilahi, di rumah Tuhan, di kekosongan, maka itu di dalam energi ya. Kalau ilmu sainsnya ketika kalian itu hadir utuh saat ini, kalian selaras ya, maka disitulah kamu sedang berada di frekuensi kuantum. Nah, di frekuensi kuantum itulah apapun terjadi. Frekuensi kuantum itulah apapun yang kamu pengen tuh terjadi dengan sendiri bahkan ketika kamu itu nggak pengen pun ya aku sudah merasa punya disitulah semesta memberikan semuanya loh. Makanya kan surga itu kan rasa saat ini mindfulness, rasa saat ini medan kuantum yang akhirnya menarik semua keberlimpahan itu akan hadir dengan sendirinya. Baru batin mbak, ya jadi kalau baru batin ini orang ini kemana sih, nggak ada yang ngasih tahu mbak gitu. Kemudian saya butuh uang nih. Ya Allah, uang saya udah habis nih. Besok gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nanti juga ada rezeki gitu kan. Nggak lama Mbak, ada uang yang hadir lagi nih. Ada yang transfer uang lagi gitu. Kemudian nih saya butuh makanan ini ya, baru batin gini. Ih enak banget ya kayaknya makanan ini gitu. Makanan ini enak banget nih. Nggak lama juga ya ada orang tuh ngasih makanan. Terus misalkan ya aku pernah nih, aku pengen buku ini ya. Ih bagus nih bukunya nih, tahu nggak? Selisih sehari per 2 hari gitu ya. Ada teman saya tuh ngasih saya kado hadiah. Ya kadonya itu kan dibungkus.
Lah tak buka itu buku yang saya pengen ini tuh loh. Ketika saya lihat di TikTok kayak gitu. Jadi ya itu kan bener nggak sih kita berada di medan surga itu medan kuantum di mana batinmu itu terhubung dengan energi ilahi. Keterhubungan itulah yang disebut dengan surga. Makanya kamu bisa merasakan apa-apa itu bisa ada. Lu kok bisa ya? Lu kok bisa ya gitu loh. Pikirannya tuh, hah? Kok gampang ya? Kok bisa? Nah, itulah surga. Makanya surga itu di mana? Di dalam surat ya, teman-teman bisa buka ya kayaknya dalam surat Hud ya. Di surat Hud ayat 108 kalau nggak salah ya, di situ dijelaskan surga dan neraka selama masih ada langit dan bumi. Surga dan neraka selama masih ada langit dan bumi berarti surga dan neraka adalah kondisi sebuah frekuensi batinmu. Ya makanya nggak ada nanti mana, nanti itu nggak ada loh. Waktu itu adanya saat ini detik sekarang. Jadi kalau kita bahasnya nanti di surga nanti kalau udah mati kapan? Nggak ada nanti, adanya saat ini. Makanya nikmati surgamu saat ini adanya semua hidup itu adanya detik ini. Ya, makanya ini tuh ya harus diperdalam. Karena saya maksudnya gini loh, karena saya itu memang mengalami ya, Mbak ya. Jadi saya itu perjalanannya ini bukan kok saya dari membaca buku ya, tapi karena saya mengalami sendiri sampai gangguan kesehatan mental ya. Sampai tubuh saya tuh ketakutan, sampai saya tuh tahu bahwa pikiran saya tuh rame banget. Sampai saya tahu kok bisa kayak gini ya. Disitulah panggilan Tuhan tuh muncul bahwa kamu harus tahu kebenaran hidup. Dari situlah akhirnya saya mempertanyakan semua ya. Kok bisa kayak gini ya? Kenapa ya bisa gini ya? Nah akhirnya dari situlah banyak pertanyaan hidup yang muncul dan dari pertanyaan itulah Tuhan menuntun. Makanya ini yang saya sampaikan adalah apa pembelajaran kehidupan yang pernah Tuhan apa ya Tuhan izinkan kepada saya untuk mengalami. Yang akhirnya saya paham frekuensi ini tuh karena ngalami. Kalau mungkin saya nggak ngalami ketakutan ini ya Mbak ya. Nggak ngalami ketakutan yang sampai sebegitunya. Hidup yang kayak udah nggak ada maknanya. Kemudian batin ya, batin saya yang udah kayak kosong hampa ya Allah kok rasanya kayak gini. Kok ada sih rasa seperti ini gitu loh. Jadi saya tuh kaget Mbak. Ah kok hidup kayak gini kok nggak kayak hidup ya. Jadi saya merasa hidup nggak, mati nggak kayak gitu loh. Kok bisa di tengah-tengah kayak gini sih rasanya? Ini kok aku kayak hidup nggak? Kok Iya, gimana ya? bener Aku itu kan Mbak. takutnya. Kayak 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 nggak ada di rung rung nggak ada rung gimana itu Iya, rasanya ya? iya, Kayak benar. Kita kayak nggak ada kosong. di bumi ini tapi masih ada di bumi. Iya, Kita kayak nggak ada di bumi tapi masih ada di bumi, bener nggak? Iya toh? Maka iya, disitulah kita akan dituntun. Makanya saya bertanya atas hidup ini gitu loh. Apa yang pernah saya pelajari ini kok kayaknya gimana ya? Ini ada sesuatu yang akan Allah berikan sama saya nih. Makanya dari sinilah ini saya itu di perjalanan itu tadi ya Mbak. Untuk melepaskan segala yang sudah melekat di pikiran yang mempengaruhi tubuh fisik saya. Dan dari situlah saya merasakan hidup kita sebenarnya bukan yang sejati itu bukan di tubuh fisik ini loh yang kelihatan. Tapi sejatinya kita akan merasakan hidup kita ada di frekuensi energinya. Jadi kita yang hidup di energi itu bukan di badan. Jadi badan ini hanya sarana kendaraan yang kalau tidak ada kesadaran dia tidak akan bisa bergerak. Makanya kita akan bisa mindfulness banget hidupnya ya. Kalau sudah merasakan ketakutan yang seperti itu tuh benar-benar panggilan Tuhan alami loh itu. Itu benar-benar wow gitu loh bahasanya. Menyakitkan Mbak, sangat menyakitkan penderitaan yang sangat besar banget. Ya seumur-umur hidup saya, penderitaan hidup saya itu juga sudah sejak kecil ya. Tapi saya merasakan deritanya yang luar biasa itu saat ketakutan itu Mbak. Dari iya, situlah benar-benar saya merasa hidup ini seperti apa sih sebenarnya kayak gitu. Itu aku aslinya kayak gimana sih hidup ini kok beda banget ya gitu. Kayak terguncang banget kayak yang beda banget nih kayak gitu loh. Nah dari situlah ya, ya itulah lah mbak perjalanannya dan akhirnya saya paham makan hidup saya aslinya bukan hidup di badan ini, bukan badan saya yang hidup, tapi kesadaran saya yang hidup di dalam kesadaran ini yang hidup menggunakan sarana tubuh fisik. Makanya yang hidup itu energi. Kita adalah energi, kesadaran itu sendiri. Maka yang hidup adalah kesadaran, bukan tubuh kita yang hidup. Makanya yang mati itu siapa sih nantinya? Nggak ada yang mati ya. Energi itu akan terus bergerak, energi akan terus berubah wujud saja. Kita itu bukan badan, kita adalah energi itu sendiri. Maka sadarilah itu ya, yang mati apa sih? Badannya yang sudah nggak kepake lagi.
badan kendaraannya sudah bobrok ya sudah toh akhirnya nggak dipakai dan ada kendaraan lain. Ya akan ada kendaraan lain lagi nih gitu. Makanya kita kita sadar kita bukan badan ya. Kita bukan badan. Kita adalah energi yang sedang menyaksikan film-film luar ini lewat badan fisik. Kalau badan fisik ini nggak ada, kita itu nggak bisa menyaksikan, Mbak. Makanya kenapa badan ini harus ada, supaya kita ada kendaraannya untuk menyaksikan kekuasaannya Tuhan gitu loh bahasanya. Kayak gitu. Iya, dari keluarga suami juga gitu ya, religius semuanya. Terus kalau saya mau ngutarain unek-unek ke suami, suami bilang, jangan gitu loh, nanti dosa loh, istri istri nggak boleh gitu sama suami loh. Terus aku kalau lagi marah, udah nggak dilanjutin marahnya, cuman astagfirullah, udah diam, ditahan lagi, ditolak lagi rasa marah itu. Ya, makanya Mbak, ya ketika ada rasa marah, ada ketika rasa sombong, masih rasa apapun Mbak, diakui. Diakuinya, ya Allah, aku Iya, ternyata sombong ya. Ya udah nggak apa-apa ya Allah aku nerima kok ada rasa sombong ini juga dari engkau. Habis itu kayak ada rasa marah juga. Oh aku marah ya ternyata ya. Dalam diriku tuh ada yang pengen marah nggak terima diginiin. Kayak gitu iya, Mbak. Jadi harus divalidasi semuanya. Dan itu Mbak nggak apa-apa semua rasa yang bisa kita rasakan tuh dimunculkan dari Allah loh. Jadi kalau kita merasa kita bersalah itu kita sedang menjadi Allah. Emang kita bisa marah, Mbak? Bisa nggak sih ya kita memunculkan rasa marah nih dalam diri kita bisa nggak? Mbak enggak ya bisa nggak itu sih? spesialnya. Nggak bisa dong. Apapun Iya, yang muncul dari dalam diri kita itu dari kesadaran Tuhan. Makanya kalau nggak ada Tuhan nggak bakal muncul. Lah ketika rasa itu muncul semua apapun yang muncul itu sudah diizinkan Allah untuk hadir. Maka disadari, dirasakan bahwa Allah hadir ya mengizinkan aku untuk marah ini. Aku menerima rasa ini. Terima kasih rasa marah. Kamu sudah ada di sini kayak gitu loh. Jadi ngajak ngobrol emosinya. Ya, nggak setiap ada rasa dosa. itu berarti diakui aja ya. Iya, Setiap ada Mbak, rasa. cuma bener. Dirasain aja diakui. Berarti itu Udah enggak gitu dosa kok. kan enggak apa-apa ya. Mbak dilepaskan aja dosanya itu ya. Ya percayalah dengan saya nggak ada itu-itunya itu nggak ada nanti pelajarannya selanjutnya ya. Kalau Iya. sekarang ini misalkan aku jelasin lebih dalam kan Mbak itu pasti bingung. Makanya sekarang tugasnya Mbak dilepasin aja nggak ada dosa. Jadi anggap aja dosa nggak ada. Oke? Sekarang hanya fokus sama diri dan setiap hari mengakui segala rasamu aja. Udah gitu tok kerjaannya Mbak. Ya, Iya. kayak gitu aja. Nanti selanjutnya tentang dosa itu apa dan lain-lain nanti akan diberitahu lagi oleh Tuhan lagi ya, akan diperjalankan lagi. Ada waktunya lagi, Mbak akan tahu di waktu yang tepat kayak gitu. Ya. Jadi perlahan-lahan aja, pelan-pelan semua akan terlampaui, semua akan apa ya, akan ya timing waktunya itu akan tepat waktu ya Mbak. Jadi nggak ada yang molor, nggak ada yang dipercepat, nggak ada yang diperlambat. Jadi akan tepat waktu. Kita cukup percayalah sama Tuhan akan tepat waktu. Semua baik-baik saja, kita cukup menjalani saja. Menjalani dan mengakui buat Mbak khususnya hanya pengakuan terus ajak ngobrol dirinya, ajak ngobrol emosinya ya, diajak ngobrol biar dia mengungkapkan segala rasanya apa adanya. Kayak gitu ya Mbak. Iya. Mm-mm. Pokoknya kayak gitu tak biarkan kalau orang bilangin dosa ini itu biarin aja ya biarin aja yang penting tugasnya Mbak setiap hari itu pengakuan terhadap rasa emosinya Mbak sendiri setiap hari gitu ya nanti Mbak itu akan paham kok nanti Kak akan paham akan diperjalankan gitu sama Tuhan ya Mbak Iya. gimana ada yang belum paham kira-kira apa gitu Iya, insya Allah sudah paham, Mbak. Sekarang. Mbak ini merasa ada sesuatu nggak dalam dirinya Mbak? Misalkan nih, sekarang tuh ada sensasi di badan nggak?
Iya, di Ya. dada serasa ada yang neken gitu di tengah, di dada tengah, di apa, di Mm-mm. ulu hati ya. Mm-mm. Nah Saya sekarang ya, aja. Mbak slow dulu. Misalkan Mbak bisa duduk atau bisa rebahan atau gimana, silakan ya. Bisa silakan Mbak. Ini apa namanya? Posisikan di tempat yang nyaman. Maksudnya Mbak bisa slow dulu ya. Nanti aku arahin buat rilis gitu ya. Ya, Udah duduk dengan nyaman gitu Mbak. ya udah. Oh Sambil ya, tiduran boleh? boleh boleh nggak apa-apa tiduran boleh, mau duduk mau gimana boleh nih. Nah Mbak boleh mau pejamin mata atau Mbak itu melek juga nggak apa-apa ya. Nah Mbak sekarang saya nyuruh Mbak buat ngamatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, di mana ada sensasi badannya coba Mbak amatin lagi ya. Sekarang di scan badannya itu dilihat diamati mana ya yang ada terasa nih gitu. Di mana dari semua badan gitu. Di dada serasa deg-degan. Terus mana lagi? Serasa merinding. Terus Lutut serasa dingin. habis itu makin banyak kan? Makin banyak nggak sih? Iya, kepala rasa dingin. Mm-mm. Kayak tebel-tebel nggak kepalanya? Iya, rasa kebas gitu, tebal ya, kayak Tebel kan? heeh, Terus mana lagi? tangan gemeter. Mm-mm. Nggak apa-apa, diamatin semuanya ya. Kita kan sedang ngamatin seperti itu. Udah semuanya ya, kayaknya sudah muncul semua nih ya. Nah sekarang Mbak, semua yang muncul dalam dirinya Mbak sekarang ini adalah wajahnya Allah ya. Dia sedang hadir di sini, dia muncul di kepala yang tebel, dia muncul di kaki yang nggak nyaman, dia Hmm. muncul yang Mbak di dada yang neken, dan semua tubuhnya Mbak itu berasa dan lihatlah, Mbak saksikan bahwa itu adalah wajah Tuhan, wajah Allah karena memang tidak ada di dunia ini yang kita rasa di dalam diri dan di luar diri selain itu adalah wajahnya Allah. Ya, maka Mbak sekarang bisa nggak melihat itu apa adanya? Melihat itu adalah wajahnya Allah yang benar-benar sedang menyapa Mbak lewat badannya Mbak yang merasakan seperti itu. Itu adalah emosi yang Mbak pendam selama ini, tapi dia adalah wujudnya Allah itu sendiri yang sedang hadir. Ya, mereka sedang hadir di sini dan mereka itu pengen Mbak itu nerima aja. Mereka itu sudah ya terima aku dong. Aku muncul loh, jangan lari ya, aku ada di sini gitu. Coba ya, coba Mbak rasakan semuanya ya. Dan sekarang gimana nih Mbak ngamatin dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, dari dada yang tadi neken, kemudian di lututnya juga, di kepalanya juga berasa dan lain-lain. Coba sekarang mereka rasanya gimana nih? Mereka gimana sekarang Mbak? Masih ada, masih terasa banget atau dia itu sudah kayak mulai mulai pergi atau gimana kayak gitu coba diamatin lagi, disaksikan lagi, diraba-raba lagi nih gitu. Gimana sekarang? Di kepala udah rada ringan. Habis itu, Di lutut udah mulai sedikit. terus ulu hatinya, Ulu hati masih deg-degan, Mbak. nggak apa-apa Mbak. Soalnya dia nyimpennya di situ ya, udah banyak tekanan banget nih dari dulu nih ditahan terus ya. Jadi nggak apa-apa. Ulu hatinya sekarang itu sedang kenceng gitu ya, bahasanya sedang kenceng tuh. Kalau ulu hati itu bisa ngomong ya, ih terima aku ya, aku kenceng kayak gini, itu aku mau ngendorin loh, aku mau ngelepasin, tolong terima aku. Selama ini kamu itu nahan-nahan terus, aku pengen keluar, aku pengen energiku ini bisa netral lagi ya, tolong terima aku. Kamu hanya cukup udah matiin aku aja ya.
biarkanlah aku seperti ini, biarkan aku mau pergi nggak pergi, biarkanlah, nggak usah dipikirin, kayak gitu ya. Jadi sekarang ulu hatinya kayak gimana? Dia setelah Mbak, ya sudah aku akan menerima itu, bagian dari diriku, itu adalah wajahnya Tuhan juga yang menampil lewat ulu hati yang rasanya ditekan gitu. Dan sekarang rasanya gimana badannya Mbak tuh? Ada di hmm? Udah mulai ini dadanya udah nggak tegang. Udah mulai agak ngendor ya. Nah, Iya. itulah proses energi yang awalnya dia itu memang kesumbat-sumbat ya. Dan Pas karena udah kita reda di dada, Mbak, pas udah udah reda di dada, eh, terus di di tulang belakang rasa dingin pas udah reda dada. kayak udah ini ya, udah kayak ngalir gitu loh energinya kayak udah yang mulai kebuka longgar longgar gitu. Akhirnya energi dia itu akhirnya kan ini ya apa akan muter gitu loh kan energi dia itu kan muter ya energi itu. Nah makanya dia itu kan muter gitu. Set set. Nah udah mulai longgar gitu. Akhirnya apa? Dia sudah mulai sumbatannya itu kebuka. Akhirnya apa energinya lancar lagi kayak gitu. Makanya butuh hadir aja, butuh hadir dan butuh membiarkan itu apa adanya. Maka semua itu akan lancar dengan sendirinya. Dia akan lepas dengan sendirinya. Biarkanlah nggak, jangan dipaksain, jangan gimana, hadir aja apa adanya. Kayak gitu, ya. Sudah mulai nyaman nggak Mbak badannya sekarang? Masih ada Lumayan belum? enteng. Wah Ya beda udah ya lumayan. dari tadi. Iya. Iya tadi Terus coba ya. tadi tadi mah gemeter, sekarang mah udah nggak gemeteran. Terus sekarang Deg-deg coba deg-degannya Mbak udah tanya. reda. Mm-mm. Sekarang sekarang coba tanya sama diri ya gini, tanyanya kayak gini. eh kamu kamu kenapa sih kayak gini tuh kamu ada apa sih? Tolong dong tunjukin sama aku gitu. Tanya sama dirinya Mbak di batin aja ya. Hmm. Mau nggak kamu tunjukin sama aku kenapa sih kamu bisa seperti ini? Kamu dulu di diapain? Dulu kamu ngapa? Kenapa gitu loh. Coba tanyain. Nanti dia itu biasanya akan muncul ya dia akan ngasih tahu kenapanya kok Mbak itu bisa kayak gini gitu. Dia muncul nggak? Tanya dulu sama diri di batin ya. Ada yang muncul nggak? Bayangan masa lalu, apa-apa, apa dikasih tahu gimana? Waktu kecil sama orang tua, waktu dulu nggak pernah dihiraukan mungkin, nggak pernah dipuji gitu, terus kayak disalah-salahin gitu, pernah nggak? Hmm, pernah dibanding-bandingin, Mbak. Nah, dia muncul kan? Nggak Iya, apa-apa iya. Mbak, biarin aja dia muncul ya. Nah, Mbak dulu nggak pernah di ini ya, apa ya? Dibandingin sama Nggak pernah temen di yang lain. biarin, hadirkan ya semua itu dimunculin semuanya. Dia anak kecilnya Mbak itu sedang muncul ya. Jadi dia itu memang pengen muncul selama ini nggak pernah Mbak itu tuh memberi ruang ya. Jadi biarkanlah dia itu kalau mau nangis, mau merasa aku tuh dulu diginiin nggak apa-apa, biarkanlah dia bersuara ya. Bahwa aku dulu nggak pernah nih disayang, aku dulu tuh kayak dibandingin, nggak pernah di ini itu, biarkanlah dia bersuara. Biarkanlah kalau dia itu mau nangis, diberi ruang dia untuk nangis ya. Karena dia itu dulu tuh nggak bisa nangis. Maka dia itu ditahan sampai akhirnya apa dia itu nggak bisa, aku nggak bisa nahan. Aku tuh pengen nangis, tolong dong berikan aku ruang buat aku nangis. Tapi Mbak itu nggak pernah memberi ruang dia. Makanya berikanlah dia ruang untuk mengungkapkan rasanya.
Ya dengarkanlah suara anak kecil Mbak itu yang dulu ndak pernah disayang, mungkin yang pernah dibandingkan gitu ya. Kayak gitu biarkanlah dia menangis. Ya, alirkanlah semua itu nangis lah. Ya, alirkanlah semuanya. Biarkanlah itu terjadi, biarkanlah dia bersedih ya. Itu tanda bahwa energinya sudah mulai, oh aku nerima kamu, kamu nggak apa-apa di sini nangis aja, kamu merasa apa sih? Aku ada di sini kok, nggak apa-apa. Kamu nggak nggak terima ya dulu digituin ya. Sekarang aku nerima kamu kok, kamu boleh kok menangis di sini. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu bersedih lagi. Aku akan memberikan kamu ruang. Aku akan menyayangi kamu. Ya, itulah kesadarannya Mbak yang mendidik dia, membahagiakan dia, menyayangi anak kecil yang terluka itu sekarang. Gitu. Gimana Mbak? Bisa nangis enggak tapi? Iya, Mbak. Nggak apa-apa nangis. Terus ada lagi rasa ya di dada, pasti pasti dia itu kayak kayak keluar lagi ya, kayak apa, energi yang tertahannya itu kayak mulai sesek-sesek gitu loh Mbak. Ya kan kayak Iya, udah lama banget ternyata aku tuh memendam kayak gini ya. Allah ternyata ya kamu tuh nggak terima digituin ya. Nggak apa-apa. Sekarang kamu kalau mau sedih ya sedih aja, nggak apa-apa. Aku nerima kamu. Ya kamu silahkan sekarang tak kasih ruang. Kamu boleh nangis, kamu boleh bersedih. Silahkan sepuas kamu. Kamu ada di sini, tak kasih ruang kamu buat nangis. Ya, biarkanlah semua itu dialirkan, Mbak. Ya, jadi ya itulah ya jiwa-jiwa yang waktu masa lalu kecil itu terluka dan sekarang memang dia pengen Mbak itu nyayangi dia. Dia pengen, ayo peluk aku dong gitu. Ayo dong kasih aku validasi, kasih aku pujian gitu loh. Jadi Mbak harus cintai dirinya Mbak supaya Mbak sembuh dari luka-luka batin di masa lalu. Kayak gitu, sesimpel apa sih mencintai diri itu? Sesimpel Mbak menerima dirimu apa adanya. Kalau Mbak bersedih nangis ya nangislah. Kalau Mbak pengen marah diakui, ya oh, aku marah, aku pengen marah, dibiarkan. Ya, kalau Mbak merasa sombong, oh ada yang sombong ya biarkan. Kayak gitu ya Mbak ya. Itulah ya. Semoga bermanfaat ya Mbak ya, apa yang saya sampaikan. Nanti Mbak bisa menyelami diri lagi, bisa nangis boleh dan lain-lain gitu ya. Nanti kalau bingung lagi bisa WA saya lagi ya. Gitu ya. iya, Mbak. Mbak, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama ya. Terima Sehat kasih selalu banyak ya buat Mbak. Mbak. Ya, terima kasih. Saya Terima sudah kasih. ini ya, ya Mbak ya. Ya, Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam.